warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai penguji kinerja. Perkenalkan, nama saya Hasni Said, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar B3 Rombel 12B tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 2100012549935. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di tempat sekolah saya mengajar, yaitu UPT SD Negeri 16 Pingrang, Sulawesi Selatan di kelas 5. Dengan materi lebih dekat dengan nama-nama Allah dan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning dan Technological, Pedagogical, and Content Knowledge. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Yes. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Amazing. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kalau tubuh kita sehat, kita bisa menimba ilmu pengetahuan di sekolah dengan baik. Nah, maka dari itu kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena diberi nikmat. Nah, yaitu nikmat sehat. Nah, baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita membaca doa bersama-sama yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan maju ke depan untuk memimpin doa sebelum belajar. Perhatian. Siap. Berdiri. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilman warsukni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang mudah. Amin. Nah, semoga doa kita dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dipimpin oleh Dirjen. Teman kita Andi Alisha, silakan maju ke depan. Ya, anak-anakku silakan berdiri semua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka,
hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih Ananda sudah memimpin Dirjen hari ini. Ya, silakan duduk kembali. Ya, baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan melakukan pembiasaan kita hafalan surah. Minggu ini hafalan surahnya surah Ad-Duha. Ayo kita baca sama-sama ya. Abata, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhalam fahada. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala tanhar. Wa ammas sa'ila fala taqhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya, selanjutnya Ibu akan cek kehadiran kalian. Siapa teman hari ini yang tidak hadir? Oh ya, Aini tidak hadir hari ini karena sakit ya. Ayo teman-teman kita sama-sama doakan Aini semoga lekas sembuh. Ya, amin. Nah, anak-anakku, apakah hari pagi tadi sudah merapikan tempat tidur? Sudah. Iya. Nah, tahu tidak anak-anak, apa yang kalian lakukan itu adalah salah satu contoh meneladani Asmaul Husna, yaitu Al-Qayyum, yang artinya berdiri sendiri. Sebelum kita ke materi inti, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, menjelaskan makna dari Asmaul Husna. Dan yang kedua, menyimpulkan perilaku terpuji yang sesuai. Nah, apakah anakku sudah paham apa yang ingin dicapai hari ini? Paham. Ya, kalau sudah paham, Ibu ada pertanyaan. Nah, siapa yang tahu apa arti Asmaul Husna? Ya, silakan. Nama-nama Allah, Bu. Ya, nama-nama Allah. Nah, ada berapa jumlah Asmaul Husna? 99. Iya, ada 99. Nah, baiklah anak-anak, sekarang Ibu ada video ya yang kita akan nonton dan simak baik-baik ya materinya. Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Apakah kalian sudah pernah belajar tentang Asmaul Husna? Apabila sudah, kalian pasti sudah tahu apa itu Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah 99 nama indah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencerminkan sifat-sifatnya. Setiap nama memiliki makna yang menunjukkan keagungan dan kesempurnaan Allah. Nah, setelah memahami tentang istilah Asmaul Husna, kita akan mempelajari beberapa nama Asmaul Husna yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah Al-Qawi.
untuk Asmaul Husna yang lainnya, kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Nah, itulah tadi penjelasan makna arti dari Asmaul Husna yang akan kita pelajari hari ini. Nah, jadi ada 5 ya. Nah, yang pertama Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'id. Nah, apa arti dari Al-Qawiyyu? Ayo. Ya, yang maha kuat. Kalau Al-Qayyum? Iya, hebat. Al-Muhyi? Yang maha menyembuhkan. Ya, Al-Mumit? Yang maha mematikan. Al-Ba'id? Yang maha membangkitkan. Iya, semuanya masih semangat? Masih. Iya, mana semangat? Ini semangatku. Tepuk semangat. Semangat. Nah, dan untuk lebih jelasnya, Ibu akan menjelaskan tentang keteladanan Asmaul Husna, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'id ya. Ibu akan menjelaskan dari Asmaul Husna tersebut. Nah, yang pertama Al-Qawiyyu, yang artinya Maha kuat. iya, yang artinya maha kuat. Nah, cara meneladani Asmaul Husna Al-Qawiyyu yang pertama, menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk kebaikan. Dan yang kedua, sabar dan tabah menghadapi segala cobaan. Dan yang ketiga, tidak menindas orang lain yang memusuhi kita. Nah, selanjutnya Al-Qayyum. Nah, makhluk akan dibangkitkan. Nah, dan yang kedua, cepat bangkit dari keterpurukan. Yang ketiga, memiliki semangat dalam berbagai hal. Dan yang keempat, tidak larut dalam kesedihan dan penyesalan. Nah, itulah tadi cara meneladani Asmaul Husna Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Mumit, Al-Muhyi, dan Al-Ba'id. Nah, setelah melihat video dan mendengarkan penjelasan Ibu, ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya, silakan. Apakah kita wajib menghafal 99 Asmaul Husna? Ya, tidak wajib ya untuk menghafal 99 Asmaul Husna tersebut. Tetapi sangat dianjurkan untuk menghafalnya. Nah, dan akan dijanjikan masuk surga bagi yang menghafalnya, meneladaninya, memahaminya. Nah, seperti salah satu contoh meladani Asmaul Husna Al-Qayyum dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, masih ingat bagaimana cara meladani Al-Qayyum? Silahkan. Rajin belajar, Bu. Iya, seperti rajin belajar, rajin menabung, apalagi? Iya, merapikan tempat tidur di pagi hari. Iya, semuanya hebat. Ayo, tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Mantap. Ya, selanjutnya Ibu akan bagi kalian beberapa kelompok ya. Nah, kelompok pertama Abu Bakar As-Siddiq, kelompok 2 Umar bin Khattab, dan kelompok 3 Utsman bin Affan. Nah, sudah bersama kelompoknya masing-masing? Nah, adapun tugas kalian, Ibu akan bagikan satu amplop, satu kelompok yang berisi kartu. Ya, kartu ini nanti anak-anakku tugasnya mencocokkan sesuai dengan nilai terpuji, ya. Nah, setelah itu anak-anakku akan menyimpulkan perilaku terpuji dari Asmaul Husna tersebut. Nah, setelah selesai anak-anakku perwakilan dari kelompok naik ke depan untuk memaparkan hasil diskusi kalian. Ya, silakan perwakilan kelompok 1, 2, dan 3 maju ke depan untuk mengambil amplopnya. Ya, silakan duduk kembali. Kelompok 3.
Nah, jadi tugasnya anak-anakku tadi yang pertama, mencocokkan gambar sesuai dengan perilaku terpuji. Ya, silakan dikerja. Ya, silakan kerjasama yang baik ya. Nah, sekarang sudah selesai mencocokkan gambarnya. Nah, setelah itu kalian menyimpulkan nilai terpuji dari Asmaul Husna tersebut. Ya. Ya, menyimpulkan ya, setelah menyusun, mencocokkan gambar sesuai dengan perilaku. Nah, sekarang tugasnya menyimpulkan nilai terpuji. Boleh. Boleh juga di buku. Boleh. Sudah? Ya, yang sudah atau kita mulai dari kelompok 1, Abu Bakar As-Siddiq untuk memaparkan hasil diskusi kalian. Sudah siap kelompok 1? Ya, silahkan naik ke depan. Assalamualaikum
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Abu Bakar As-Siddiq akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Ya baik, silakan. 1. Al-Qawiyyu, artinya yang maha kuat. Nilai akhlak terpuji, mengingatkan manusia untuk tidak sombong dan tidak bersandar pada kekuatan diri sendiri, melainkan selalu bergantung pada kekuatan Allah dan berjuang dengan sekuat tenaga atas izinnya. 2. Al-Qayyum, yang artinya yang maha mengurus atau berdiri sendiri. Nilai akhlak terpuji, mendorong sikap tawakal, kemandirian dalam bekerja, dan kesadaran bahwa hidup dan segala urusannya adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Al-Muhyyi, yang artinya yang maha menghidupkan. Nilai akhlak terpuji, menumbuhkan dan bersyukur atas nikmat kehidupan, menjaga kelangsungan hidup bersama manusia dan lingkungan, serta tidak berputus asa dalam menghadapi kegagalan, karena Allah adalah pemberi kehidupan. 4. Al-Mumin, yang artinya yang maha mematikan. Nilai akhlak terpuji, menyadari bahwa setiap makhluk yang hidup pasti akan mati, sehingga mendorong manusia untuk mempersiapkan diri dengan amal soleh dan tidak terbuai oleh kenikmatan dunia yang fana. 5. Al-Ba'is, yang artinya yang maha membangkitkan. Nilai akhlak terpuji, menyadari bahwa setiap perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban, mendorong manusia untuk berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya dan berlomba dalam kebaikan, serta membangkitkan semangat untuk memperbaiki diri dan tidak menunda-nunda kebaikan. Berikutlah hasil presentasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, hebat sekali. Silakan duduk kembali. Ayo kita beri tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Mantap. Nah, selanjutnya kelompok 2 Umar bin Khattab. Silakan maju ke depan. Ya, oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Umar bin Khattab akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Al-Qawiyyum, yang maha kuat. Nilai akhlak terpuji, mengingatkan manusia untuk tidak sombong dan tidak bersandar pada kekuatan diri sendiri, melainkan selalu bergantung pada kekuatan Allah dan berjuang dengan sekuat tenaga atas izinnya. 2. Al-Qayyum, yang maha berdiri sendiri. Nilai akhlak terpuji, mendorong sikap tawakal, kemandirian dalam bekerja, dan kesadaran bahwa hidup dan segala urusannya adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Al-Muhyyi, yang maha menghidupkan. Nilai akhlak terpuji, bukan rasa syukur atas nikmat kehidupan, menjaga kelangsungan hidup bersama manusia dan lingkungan, serta tidak berputus asa dalam menghadapi kegagalan, karena Allah adalah pemberi kehidupan. 4. Al-Mumin, yang maha mematikan. Nilai akhlak terpuji, mencari bahwa setiap makhluk yang hidup pasti akan mati, sehingga mendorong manusia untuk mempersiapkan diri dengan amal saleh dan tidak terbuai oleh kenikmatan dunia yang fana. 5. Al-Ba'is, nilai akhlak terpuji, menyadari bahwa setiap perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban, mendorong manusia untuk berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya dan berlomba dalam kebaikan, serta membangkitkan semangat untuk memperbaiki diri dan tidak menunda kebaikan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itulah tadi pemaparan dari kelompok 2 Utsman bin
Umar bin Khattab ya. Kelompok 2 Umar bin Khattab. Ayo kita beri tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Mantap. Nah, selanjutnya kelompok 3 silakan maju ke depan untuk memaparkan hasil diskusinya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Utsman bin Affan akan memaparkan hasil diskusi kami. 1. Al-Qawiyyu, nilai akhlak terpuji, mengingatkan manusia untuk tidak sombong dan tidak bersandar pada kekuatan diri sendiri, melainkan selalu bergantung pada kekuatan Allah dan berjuang dengan sekuat tenaga atas izinnya. 2. Al-Qayyum, nilai akhlak terpuji, mendorong sikap tawakal, kemandirian dalam bekerja, dan kesadaran bahwa hidup segala urusannya adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Al-Muhyi, nilai akhlak terpuji, menumbuhkan rasa syukur atas nikmat kehidupan, menjaga kelangsungan hidup sesama manusia dan lingkungan, serta tidak berputus asa dalam menghadapi kegagalan karena Allah ada pemberi kehidupan. 4. Al-Mumit, nilai akhlak terpuji, menyadari bahwa setiap makhluk yang hidup pasti akan mati, sehingga mendorong manusia untuk mempersiapkan diri dengan amal soleh dan tidak terbuai oleh kenikmatan dunia yang fana. 5. Al-Bait, nilai akhlak terpuji, menyadari bahwa setiap perbuatan dan diminta bertanggung jawab, mendorong manusia untuk berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya dan berlomba dalam kebaikan, serta membangkitkan semangat untuk memperbaiki diri dan tidak menunda-nunda kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi hasil diskusi dari kelompok 3. Ayo kita beri tepuk WO. Bersih woi. Kasih O. Kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Iya. Nah, setelah semuanya memaparkan hasil diskusi, silakan naikkan buku tulisnya. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan soal individu ya. Ya, jadi nantinya anak-anakku akan mengerjakan soal tersebut ya. Nah, Ibu bagikan soalnya ya. Sudah? Ya, yang sudah boleh kumpul tugas kalian di meja Ibu ya. Ya, yang rapi. Ada pesawat. Ya, oke, silakan duduk kembali ke tempat.
Ya. Ya, silakan duduk kembali ke tempatnya. Nah, sekarang kita tanya jawab dulu ya. Nah, Ibu ada kuis ya. Coba diperhatikan semua. Nah, pertanyaannya satu, rajin berolahraga agar tubuh sehat dan kuat meneladani sifat Allah. Siapa yang bisa jawab? Ayo, silakan. Apa benar atau coba kita lihat jawabannya? Jawaban yang benar adalah Al-Qawiyyum. Nah, yang kedua kuisnya, coba diperhatikan dulu baik-baik, dibaca baik-baik soalnya. Ya, yang kedua, bertanggung jawab menjaga barang-barang milik sendiri mencerminkan sifat Allah. Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, silakan. Al-Qayyum, Bu. Al-Qayyum. Apalagi arti dari Al-Qayyum? Yang maha berdiri sendiri. Iya, coba kita lihat jawabannya. Ye, betul. Coba tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Mantap. Ya, selanjutnya kuis yang ketiga. Meyakini bahwa semua orang akan dibangkitkan kembali setelah mati. Nah, meneladani sifat Allah yang jawabannya adalah, coba kita lihat jawaban yang benar. Jawabannya Al-Ba'id. Alhamdulillah, semuanya paham ya. Coba tepuk W. Berarti wo, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Iya. Nah, ya demikianlah pertemuan kita kali ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tapi sebelumnya kita akan menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini, yaitu 5 Asmaul Husna. Yang pertama tadi Al-Qawiyyum, yang artinya yang kedua artinya yang ketiga Al-Muhyi, yang artinya yang keempat artinya yang kelima Al-Ba'id, yang artinya iya, itulah pelajaran kita hari ini 5 Asmaul Husna. Nah, semoga kita semua bisa meneladani sifat terpuji dari Asmaul Husna tersebut. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan ini, kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Abata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina
an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang indahnya saling menghargai. Nah, sebelum Ibu akhiri, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Asmaul Husna. Ya, oke. Allah ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Rasyid, ya Syabur, ya Allah, ya Allah. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Saya akhiri dengan ucapan minallahi muskan wala itiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.